Halo semuanya, kenalkan saya Ineng Aditya Prayoga dengan nomor pokok mahasiswa 2201051007. Saya seorang mahasiswa Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya sebagai atau kelompok ganjil untuk memenuhi tugas mata kuliah lab wajib pajak orang pribadi dan badan dengan dosen mengampu mata kuliah yaitu Bapak Kamadi Sumanda Syafis, SE, MACC, AK, BKP, CA. Di sini saya akan menjelaskan SPT tahunan badan 1771 masa pajak 2023 pada nama wajib pajak Nuwairah Pharma Medica. Di sini saya akan mengerjakan dari yang paling belakang. Kita buka lampiran 1A. Kita isi sesuai data yang tersedia pada Excel. Depresiasi komersial kita tambahkan. Kita isi jenis harta, harta berwujud. Kelompoknya kelompok satu. Nama harta, renter, Pixma Canon, sorry, 1000 Canon. Bulan perolehan bulan satu tahun perolehan 2022. Harga perolehan sebesar 5 juta rupiah. Nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar 1 juta rupiah. Untuk metode penyusutan komersial adalah metode garis lurus. Begitu juga metode penyusutan fiskal yaitu metode garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini sebesar 3.500.000. Catatannya kita kosongkan saja. Kita tambahkan sampai dengan 12 data, di mana data dengan kelompok 1 sebanyak 5 data, data dengan kelompok 2 sebanyak 5 data, dan data bangunan permanen sebanyak 2 data. Kita isi saja teman-teman. Dengan nilai perolehan sebesar 10 juta rupiah, nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar 2 juta rupiah. Metodenya sama, yaitu garis lurus, penyusutan fiskal tahun ini sebesar 7 juta, kosongkan juga. Kita tambahkan sampai kelompok satu. Ini kita isi metodenya sama, garis lurus. Untuk penyusutan fiskal pada laptop MSI sebesar 17.500.000.
Yang berikutnya yaitu handphone. Kelompoknya satu, tahun perolehan 2022. Untuk harga perolehannya sebesar 40 juta. Untuk nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar 8 juta rupiah. Metodenya masih sama. Untuk penyusutannya sebesar 28 juta. Sekarang kita lanjut ke sepeda motor Honda. Kelompok satu, bulan perolehannya bulan Januari, tahun perolehan 2022. Untuk harga perolehan pada sepeda motor Honda ini sebesar 25 juta. Nilai sisa buku awal tahun sebesar 5 juta. Metodenya garis lurus. Untuk ininya 17.500.000. Penyusutan fiskal tahun ini 17.500.000. Ya, di sini kita akan beralih ke kelompok 2. Kelompok harta kelompok 2. Harta kelompok 2 yang pertama adalah mobil Innova. Bulan perolehannya masih sama, bulan Januari, tahunnya juga sama. Harga perolehan mobil Innova sebesar 380 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun pada mobil Innova sebesar 76 juta. Metodenya juga pun sama dengan kelompok 1, garis lurus. Penyusutannya sebesar 266 juta. Rp34 juta. Untuk harga perolehan mesin vakum frying sebesar 34 juta. Nilai sisa bukunya sebesar 6.800.000. Kita tambahkan kelompok 2, yaitu ACPH, AC1 PK HIC,
bulan perolehan bulan Januari, tahun perolehannya pun sama. Semua data yang ada di tabel depresiasi komersial ini datanya sama ya teman-teman. Sekarang kita isi mesin pemotong. Oh sorry, ada yang terlewat teman-teman. Kita isi mesin pengemas plastik dulu. Salah cuy. Kita ganti saja ini. Ini kita ganti mesin pengemas plastik ya teman-teman. Ini kita cek dulu datanya, soalnya tadi ada kesalahan pengisian. Benar 35 juta, 7 juta, 7 juta 24 juta 500, benar. Kita isi yang ini AC PK 1 PK HEC. Bulan perolehan bulan Januari 2022 dengan 20 juta nilai perolehan. 4 juta untuk nilai sisa buku tahunan. Metodenya pun sama. Di sini penyusutan fiskalnya sebesar 14.500. Sorry 14 juta. Kita isi untuk kelompok 2 yang terakhir, yaitu mesin pemotong. Bulan perolehannya bulan 1 2022 32 juta, 6 juta 400. 20 juta 22 juta 400 untuk penyusutan fiskal. Di sini untuk kelompok 2 sudah kita isi semua. Kita lanjut ke kelompok bangunan permanen. Kita isi kelompok bangunan. Untuk kelompok hartanya kita isi permanen ya teman-teman. Nama harta kita cek bangunan pabrik dan kantor. Bulan perolehannya sama kayak kelompok sebelumnya. Tahunnya juga sama. Untuk harga perolehannya sebesar 300 juta rupiah. 30 juta untuk nilai fiskalnya. Untuk penyusutannya pada bangunan ini permanen ini sebesar 255 juta.
Tambahkan satu lagi, atau yang terakhir, blok bangunan, sama permanen. Di sini sebesar 1,8 M. Diskon fiskalnya sebesar 1,5 M sekian. Untuk depresiasi komersial pada lampiran 1A khusus ini sudah kita selesaikan. Kita lanjut ke lampiran selanjutnya. Kita lanjut ke lampiran 5 ya teman-teman. Dikarenakan pada lampiran 6 tidak ada data yang dikirimkan oleh PT yang tertera, kita lanjut ke lampiran 5, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Di sini kita buka di bagian laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan, terdapat 3 pemegang saham, yaitu kita isikan satu-satu. Mandala. Alamatnya Jalan Arifin Manaf, sorry, nomor 2 Kota Metro. Selanjutnya kita isi NPWP-nya. Kita masukkan tarifnya dulu, atau berapa persen yang dipegang saham oleh si Mandala ini. Si Mandala memegang saham sebesar 45%. Kita isikan, kita cek di laporan posisi keuangan. Modal keseluruhan sebesar 1,5 M. Jadi kita kalikan dulu dengan jumlah persen yang dipegang oleh si Mandala. Kita kalikan 1,5 M, kita kalikan 45%. Baik, kita lanjutkan. Untuk saham yang dipegang oleh Mandala sebesar 675 juta. Kita tambahkan lagi untuk daftar pemegang saham berikutnya, yaitu Gugun N. Alamatnya Gugun, Jalan Royal, nomor 4 Kota Bandar Lampung. Untuk NPWP-nya 01229 9 965 6 331 000. Untuk Gugun memegang saham sebesar 30%. Berarti total rupiahnya sebesar 450 juta. Selanjutnya, Frans
Alamatnya di Jalan Sultan Taha, nomor 32 B, Kabupaten Pesawaran. NPWP-nya 02 234 115 6331 000. Yang dipegang sebesar 25%. 375 juta. Kita isi bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini kita isi sesuai laporan sisi keuangan Nuwairah Pharma Medica. Datanya nomor 2, Kota Metro. NPWP-nya kita samakan. Jabatannya sebagai komisaris. Kita tambahkan. Yang kedua ada Gugun N. Kita datanya isi sesuai data di atas. Jabatannya direktur. Untuk susunan pengurus yang terakhir ada Franz. Alamatnya Jalan Sultan Taha, nomor 32 B, Pesawaran. NPWP-nya 02 234 115. Untuk jabatan Franz adalah sebagai manajer. Oke, kita sudah selesai mengisi lampiran 5. Kita sudah selesai mengisi lampiran 5. Kita lanjut untuk lampiran berikutnya, yaitu lampiran 4. Lampiran 4 ini kita mengisi pajak penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita buka laporan laba rugi. Di laporan laba rugi tertera pendapatan luar usaha. Di situ kita cek ada pendapatan bunga deposito dan pendapatan bunga bank sebesar 45 juta. Kita isi di bagian bunga deposito sebesar 45 juta. Untuk tarifnya, tarif bunga deposito ini sebesar 20%. Di sini tersi otomatis.
Berikutnya di pendapatan luar usaha ada pendapatan sewa tempat parkir. Pendapatan sewa tempat parkir ini adalah objek PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final sebesar 40 juta. Kita cari di bagian nomor 7 ada penghasilan sewa atas tanah dan bangunan. Kita isi 40 juta. Tarifnya sebesar 10%. Oke, sudah terisi otomatis. Untuk bagian PPh final ini lampiran 4 totalnya sebesar PPh terutang final sebesar 13 juta rupiah. Kita lanjut ke lampiran berikutnya yaitu lampiran 3. Lampiran 3 ini merupakan lampiran untuk kredit pajak dalam negeri. Kita isikan sesuai data yang tertera di Excel. Di sini ada 3 kredit pajak dalam negeri. Yang pertama ada kita tambahkan dari nama pemotong yaitu PT Crispy. Dengan NPWP 14 685 243 9331 000. Jenis penghasilannya masuk ke jenis penghasilan, sebentar teman-teman, nilai impor bank. Kita cari nilai impor bank dengan tarif sebesar 10%. Untuk jumlah PPh atau PPh outputnya sudah tertera sebesar 30 juta rupiah. Kita saat ini mencari objek output. Bagaimana cara mencari objek output? Kita bagi PPh output ini sebesar 30 juta, kita bagikan tarifnya sebesar 10%. Kita hitung manual ya teman-teman. Oke, jadi ketemu objek outputnya sebesar 300 juta. Untuk PPh outputnya sebesar 30 juta. Nomor buktinya kita isi 04 garing BP strip 23 garing 2023. Tanggal buktinya 24 Juni 2023. Kita ganti ke tahun 2023 dulu. Bulan Juni, tanggal 24. Alamatnya kita isi saja di Bandar Lampung. Kita tambahkan lagi ada PT ABC Tbk. NPWP PT ABC Tbk adalah 13 923 192 10 332 000. Kita masukkan ke PPh pasal 23 untuk sewa dan apa ini? Kita cek lagi. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kita masukkan tarifnya sebesar 20%. Karena belum ada objek outputnya, belum ditemukan, kita cari seperti cara kita mencari objek output tadi pada nilai impor PT Crispy. Caranya masih sama, namun dengan tarif 2%. Untuk PPh outputnya sebesar 34.500, kita kalikan 2%, yaitu 1.725.000.000. Tuh 23, tuh 23. Kita isi 34.500.000. Untuk kodenya kita isi manual 123 garing PPh garing 23 garing 2023. Untuk tanggal buktinya sudah tertera di tabel sebesar pada tanggal 20 September 2023. Kita ganti ke tahun 2023 dulu. September tanggal 20, teman-teman. Alamatnya sama, Bandar Lampung.
Untuk daftar kredit pajak dalam negeri yang terakhir ada dari dari Bendahara Kementerian Pertanian. Kita isi NPWP-nya sebesar 00 015 102 7 331 000. Di sini jenis penghasilannya kita isi pembelian barang, PPh pasal 22 pembelian barang oleh bendaharawan dengan tarifnya sebesar 1,5%. Di sini PPh outputnya 3 juta, kita bagi dengan tarif 1,5%, yaitu sebesar 200 juta. Juta. Kita di sini isi 14 garing BP garing strip 22 garing 2023. Untuk tanggal buktinya 2023 12 Oktober, cari bulan Oktober, tanggal 12. Alamatnya sama, Bandar Lampung. Untuk lampiran kredit pajak dalam negeri lampiran 3 ini sudah selesai, teman-teman. Mari kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 ini adalah yang memuat tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Untuk kita mengisi lampiran 2 ini, kita buka bagian Excel pada laporan laba rugi perusahaan. Di sini kita cek bagian harga pokok penjualannya dulu. Di situ tertera pembelian barang dagangan sebesar 34 miliar. Kita isi 34 miliar. 34 miliar. Untuk gaji upah, bonus gratifikasi honorarium sebesar 550 juta. Kita isi saja 550 juta. Biaya transportasi kita isi ada tidak di harga pokok penjualan. Di situ tersedia, yaitu untuk sewa mobil angkut sebesar 1 miliar rupiah. Di sana tertera di laporan laba rugi tertera persediaan akhir dan persediaan awal. Untuk persediaan akhir sebesar persediaan awal sebesar 2,5 M. Untuk persediaan akhir di situ tertera 400 juta. Untuk HPP sudah selesai, kita bergeser ke biaya usaha lainnya. Bentar. Untuk biaya usaha lainnya, di situ tersedia gaji upah, bonus gratifikasi, honorarium, dan THR sebesar 1M 252 juta. Kita isi di bagian gaji. 1M 250 juta. Untuk biaya transportasi di situ tertera 260 juta. Di sini ada permasalahan ya teman-teman. Kalau di laporan laba rugi tertera senilai 260 juta, sedangkan di keterangan lainnya terdapat pembayaran ilegal ke Dishub sebesar 30 juta. Jadi dari laporan laba rugi itu kita kurangkan sebesar 30 juta dari pembayaran ilegal ke Dishub.
Kita isi saja 260 juta dikurangin 30 juta, yaitu 230 juta. Kita isi ya teman-teman, karena pembayaran itu secara ilegal. Di sini kita ada biaya penyusutan dan amortisasi sebesar 331.200.000 dari laporan laba rugi. Bagian biaya usaha lainnya 331 juta, sorry, 1.200.000 rupiah. Biaya sewa tidak ada. Sebenarnya biaya sewa pada bagian biaya usaha lainnya ini ada teman-teman. Pada biaya sewa kantor cabang sebesar 160 juta. Kenapa saya tidak memasukkannya ke dalam laporan lampiran 2 ini? Kita buka lagi keterangan lainnya. Di dalam keterangan lainnya, ada tertera dalam biaya sewa kantor cabang diketahui cabang menggunakan NPWP sendiri tidak sama dengan pusat, sementara di akte pendirian berstatus cabang. Karena itu, saya tidak memasukkannya ke dalam lampiran 2. Jadi kita kosongkan saja di bagian biaya sewa kantor cabang ini. Kita buka lagi laporan laba rugi. Di situ tertera biaya royalti. Kita isi biaya royalti sebesar 50 juta rupiah. Kita enter. Pemasaran promosi juga ada di situ sebesar 76 juta. Untuk biaya lainnya ini, kita tambahkan semua biaya yang tidak ada di dalam biaya usaha lainnya ke dalam biaya lainnya, teman-teman. Di keterangan lainnya itu ada kejanggalan pada biaya alat tulis kantor, terdapat pembayaran ucapan terima kasih ke pejabat sebesar 25 juta. Sedangkan di laporan laba rugi tertera biaya alat tulis kantor sebesar 37 juta. Jadi kita kurangkan saja 25 juta. Jadi total biaya alat tulis kantor sebesar 12 juta. Adapun lagi untuk sudah sampai situ saja. Kita jumlah dari total tadi biaya transport alat tulis kantor kita jumlahkan dengan biaya konsumsi karyawan, biaya sumbangan sosial, biaya jamuan tamu, perjalanan dinas, biaya sosial. Nah, ini juga terdapat kejanggalan pada biaya sosial. Kita bacakan. 50% dalam biaya sosial terdapat pembayaran sumbangan keberjatan sosial COVID-19 tahun 2022. Sisanya untuk kegiatan sosial, pembagian masker, dan hand sanitizer di jalan. Jadi kita bagikan saja 50% dikali biaya yang tertera pada laporan laba rugi sebesar 80 juta. Di situ berarti 80 juta kita bagi 50%, di situ hasilnya 40 juta. Kita tambahkan saja biaya sosial yang sudah kita bagi 50% tadi, kali 50% tadi, kita tambahkan dengan biaya pelatihan karyawan, biaya pakaian batik dan olahraga karyawan, biaya PPh pasal 23, biaya PPN, dan biaya lainnya yang tidak masuk ke dalam kolom ini. Di situ sudah kita jumlahkan. Hasil yang masuk sebesar 1.044.000.000 rupiah. Untuk biaya usaha lainnya sudah kita isi semua. Kita bergeser ke biaya dari luar usaha. Kita cek satu-satu. Di situ di laporan laba rugi tertera biaya bunga pinjaman. Di sana biaya bunga pinjaman tertera 20 juta. Kita isi saja 20 juta. Dan biaya lainnya apakah ada? Kita cari. Di situ ada tertera biaya administrasi bank dan biaya perbaikan lahan sewa. Kita masukkan saja ke biaya lainnya. Kita total 9 juta ditambah 10 juta sama dengan 19 juta. Kita masukkan ke biaya dari luar usaha sebesar 19 juta pada biaya lainnya. Jadi jumlahnya
jumlah yang dikurangi sebesar 40.670.200.000 rupiah untuk lampiran 2, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Kita bergeser ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran 1. Jika ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Di sini di lampiran 1 ada bagian-bagian kosong. Kita isi bagian kosong. Di sini ada peredaran usaha. Kita cari peredaran usaha ini pada laporan laba rugi perusahaan. Di situ tertera penjualan barang sebesar 41.350.000.000. Di situ juga ada tertera return barang. Berarti barang itu dikembalikan. Kita kurangkan saja. Dikurang 80 juta. Jadi hasil untuk peredaran usaha yang tertera sebesar 41.270.000.000 rupiah. Kita isi saja di bagian peredaran usaha. Nah, di situ bagian kolom kosong dari penghasilan dari luar usaha. Kita cari di laporan laba rugi. Pendapatan dari luar usaha di bagian laporan laba rugi sebesar 415 juta. Kita isikan di bagian sini 415 juta. Di bagian 4, penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini kita mengambil dari lampiran 2. Kita cari buka lampiran 2. Kita jumlahkan saja, kita buka lampiran 4. Nah, ini, teman-teman. Kita buka lampiran 4, ini kita jumlahkan 45 juta ditambah 40 juta. Sama dengan 85 juta. Kita buka lagi lampiran 1. Kita isi saja 85 juta di sini. Nah, di sini kita isi 85 juta. Kita baca lagi, di situ ada penyesuaian fiskal positif. Kita cari penyesuaian fiskal positif. Di laporan laba rugi tertera bahwa penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Di situ terdapat biaya konsumsi karyawan dan biaya pakaian batik olahraga karyawan itu masuk ke natura dan kenikmatan. Kita jumlahkan saja secara manual. Di situ tertera hasil yang didapatkan sebesar 297 juta. Di bagian natura. 297 juta. 123, 123. Oke. Kita baca lagi di bagian berikutnya. Jumlah yang melebihi wajaran dibayarkan tidak ada. Harta yang dihibahkan atau bantuan dan sumbangan kita cari di laporan laba rugi. Di situ tertera 227 juta. Kita isi saja 227 juta. 123, 123. Di bagian F, pajak penghasilan. Apakah ada pajak penghasilan di bagian laba rugi? Di situ ada biaya PPh pasal 23. Kita masukkan ke pajak penghasilan ini. Di situ tertulis 24 juta untuk PPh pasal 23. Kita isi 24 juta. Kita tap. Kita baca lagi bagian bawahnya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, kita cari, tidak ada. Bagian H, sanksi administrasi. Kita cari apakah ada sanksi administrasi. Di situ tertulis biaya sanksi pajak daerah sebesar 15 juta. Di bagian H, kita isi di bagian H. Sebesar 15 juta rupiah. Kita tap saja. Untuk totalnya. Kita baca lagi. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya, penyesuaian fiskal positif lainnya tidak ada. Berarti pengerjaan lampiran 1 cukup sampai di sini. Kita bergeser ke lampiran berikutnya, yaitu lampiran induk. Kita buka lampiran induk. Kita buka, teman-teman. Di situ kita isi di bagian putih. Kita isi bagian putih. Bentar, teman-teman, tunggu.
Kita isi bagian putih, bagian nomor 10 yaitu PPh 25 bulanan. Kita buka keterangan lainnya. Di situ dituliskan bahwa PT Nuwairah Pharma Medica membayar PPh 25 selama 12 bulan sebesar 28 juta. Kita isi saja di bagian A di sini sebesar 28 juta. 1, 2, 3, 28 juta. Di situ ada STP PPh pasal 25 yang kita isi hanya pokoknya saja. Jika di Excel di bagian keterangan lainnya, di situ ada bunga pokok dan bunga. Di situ pokok tertulis sebesar 13 juta, sedangkan bunga diisi sebesar 9.800.000. Jadi karena permintaannya diisi pokoknya saja, kita isi pokoknya saja ya teman-teman. Kita isi 13 juta rupiah. Nah, untuk SPT induk kita isi begini saja ya teman-teman. Di sini ada bagian merah kita isi direstitusikan. Kita buka lampiran berikutnya yaitu induk lanjutan. Di situ tertulis tempat, kita isi Bandar Lampung saja. Lampung. Tanggalnya tanggal sekarang saja. 11 bulan 12 2024. Untuk lampiran indukan lanjutan cukup sampai di sini. Di sini di bagian keterangan tambahan atau keterangan lainnya terdapat keterangan bahwa PT Nuwairah Pharma Medica ini memiliki kerugian fiskal pada tahun 2021 sebesar 400 juta. Sementara berdasarkan data audit kantor akuntan publik, kerugian hanya sebesar 250 juta. Kita isi di bagian mana teman-teman? Jadi kita isi di bagian lampiran khusus. Kita buka lampiran khusus 2A ya tentunya teman-teman. Di situ tertulis perhitungan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun pajak 2023 dan tahun pajak berjalan. Kita isi di bagian tahun 2021 karena kerugian itu terjadi pada 2021. Karena yang diakui oleh kantor akuntan publik sebesar 250 juta, kita isi saja 250 juta. 250 juta. Enggak. Baik, kita kembali ke induk. Kita buka. Di sini untuk pengerjaan SPT tahunan 1771 PPh Badan pada PT Nuwairah Pharma Medica ini sudah cukup teman-teman. Jadi bila ada kesalahan dari saya, tolong dimaafkan. Untuk tugas ini adalah tugas yang diperuntukkan untuk pemenuhan nilai UAS dari mata kuliah lab wajib pajak, objek pajak, dan badan yang diampu oleh dosen saya, Bapak Kamadi Sumanda. Sekian paparan pengisian SPT 1771 tahunan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan kepada dosen pengampu saya, Bapak Kamadi Sumanda. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.